warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lagi ya. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai bentuk kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Punya tes iPad enggak? Warzuqna al-fahma Punya. birahmatika ya arhamar. Oke ya, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa ini? Pagi ya. Selamat pagi. Kita lanjutin program kita. Jadi masih dengan buku Dissolving Ego ya. Ini bukunya udah ketemu filenya. Jadi pencerahan melalui jalan pikiran, yaitu berarti penelitian mendalam mengenai sifat rasa kesayaan yang terbatas. Itu kan artinya penelitian pada pengalamannya sendiri kan. Jadi yang diteliti itu kan pengalamannya sendiri. Yang diteliti itu pengalaman langsung maupun tidak langsung. Maksudnya tidak langsung itu pengalaman melalui dengkulnya Mas Imam itu bisa diteliti rasa kesayaannya. Jadi nggak harus rasa kesayaan dari tubuhnya sendiri. Dari tubuhnya Mas Imam itu ya bisa diteliti rasa kesayaannya. Bisa diteliti. Nah ini kan untuk menelitinya, meneliti rasa kesayaannya sendiri dan seluruh rasa kesayaan orang lain itu mesti menggunakan pengetahuan non-linier. Ya toh? Meneliti menggunakan pengetahuan non-linier. Itu penting. Jadi tidak bisa itu meneliti rasa kesayaan menggunakan pengetahuan linier. Nggak bisa. Beda objek. Jadi sebenarnya itu tujuan mentoring itu didampingi untuk meneliti rasa kesayaan itu. Kalau seluruh rasa kesayaan itu sudah diteliti, baik yang rasa kesayaan ketubuhan maupun rasa kesayaan dari pikiran, dari sosial itu diteliti, itu nanti pasti dia mengalami pencerahan. Nggak usah ikut MTLOC, nggak apa-apa. Asal dia bisa meneliti sendiri. Nggak usah. Nggak usah ikut TBP, nggak usah. Nggak usah ikut Kamisan, nggak usah. Asalkan bisa meneliti sendiri. Seperti Ki Ageng Suryo Mataram. Bisa meneliti sendiri. Entah menelitinya melalui proses meditasi,
Ya toh? Entah menelitinya melalui jalan ubudiyah, melalui jalan ubudiyah itu, ubudiyah ke guru, misalnya kalau gurunya sewenang-wenang, ya itu kamu tetap teliti. Oh ini berarti ada rasa sewenang-wenang gitu kan pada diri saya. Entah menelitinya melalui proses mentoring, nah itu sama aja nanti pengetahuannya. Hanya saja memang lebih gampang ya, lebih enteng lah kalau melalui penelitian itu, melalui proses mentoring. Kenapa? Sudah ada patokan-patokannya. Sudah ada bahasanya. Sudah ada istilahnya. Ya, rasa sakitnya sama aja itu. Sama. Lebih cepat lah. Lebih cepat kalau mentoring. Tapi itu bukan berarti mentoring itu sebagai satu-satunya jalur penelitian. Enggak. Bisa juga kamu teliti seumur hidup melalui kehidupanmu. Usia 70 baru 500 LOC-nya. Ya bisa. Bisa. Memang meneliti sendiri itu sangat langka. Dari seluruh pengalaman manusia Indonesia. Ya, manusia Indonesia. Setelah merdeka lah. Baru Suryo Mataram tuh yang punya kitab Kawru Jiwa. Artinya hasil neliti rasa kesayaannya sendiri. Baru Suryo Mataram yang punya buku itu. Dan setelah dikalibrasi memang tinggi Simbah ini. Ya kan? Memang tinggi 725 punya kitab jiwa. Jadi 700-an itu harus sudah punya penelitian, jangan punya kitab dulu, penelitian dulu. Penelitian jiwa gitu. Penelitian rasa kesayaan. Ya transendensi itu ya bagian proses penelitian sebenarnya. Kalau nggak bisa sendiri, diteliti bareng sama mentornya. Nah, enak tuh. Enak. Tapi kudu bayar itu. Ya murah sih, neliti kok bayar 5,5 juta. Ya, neliti. Jadi bukan mendapatkan, bukan untuk mendapatkan pengetahuan dari luar, tapi mendapatkan pengetahuan melalui jiwamu sendiri. Itu namanya to know, gitu kan. Makanya neliti jiwa itu nggak bisa pakai linier, karena linier itu pasti know about. Neliti kucing, nah itu kamu linier tuh. Neliti mobil itu linier. Tapi kalau neliti rasa kesayaanmu sendiri itu namanya non linier. Sampai sini clear ya. Jadi jangan sampai kemudian itu enggak paham bab pencerahan itu jane ngopo toh. Itu aslinya pencerahan itu neliti. Nguliti gitu ya. Nguliti dulu kan berarti untuk bisa neliti itu kan harus nguliti. Nguliti rasa kesayaannya dewe gitu ya. Makanya ilmu pencerahan itu ya dalam istilah Suryo Mataram itu masuk ilmu pengawian pribadi, ilmu pengetahuan to know. Kalau bahasa Jawanya itu pengawian pribadi. Ilmu pribadi gitu. Oke ya. Pertanyaannya, kapan kamu mau meneliti rasa kesayaanmu? Ntar aja Bang, nah, itu tambah lama. Ya, tambah lama. Orang yang neliti rasa kesayaannya sendiri, dalam Suryo Mataram itu nanti dia ada, nanti waras. Waras itu apa ya? Waras itu jiwanya itu sehat. Kreatif lah. Wasis. Bisa kasaf. Terus sugi. Waras, wasis, sugi, BBS. Yaitu orang yang bisa neliti rasa kesayaannya sendiri.
itu dia pasti, kalau dalam bahasanya Carl Roger, itu ada 6 ciri nanti. Nanti ada 6 ciri. Ada 6 ciri. Salah satunya itu hidupnya lebih eksistensial, open to, ya terbuka dengan semua pengalaman. Karena pengalaman apapun, baik pengalaman miskin, ya kan, pengalaman sakit, itu adalah medan penelitiannya sendiri. Nggak ada yang ditolak. Astagfirullahaladzim. Enggak. Itu adalah lapangan penelitian. Jadi open to experience. Tanpa guru dan mentor sangat berat. Karena nggak tahu. Karena nggak tahu. Seperti itu. Ada juga orang yang kadang-kadang itu sudah MTLOC. Tapi nggak mau dimentori. Alhamdulillah. Malah syukur. Itu kan malah syukur aku, wes. Pekerjaanku berkurang. Pekerjaanku berkurang. Alhamdulillah, saya cuma ini kok mau lihat doang. Ya alhamdulillah banget. Padahal kan kamu kalau ikut MTLOC itu ditemani neliti rasa kesayaan itu. Jadi itu ya. Temani. Paling enggak itu teman-teman ngerti lah ya. Ngerti, oh ini tuh gunanya ikut MTLOC. Bayangin dari kecil dia sudah ditemani neliti rasa kesayaannya. Ini loh, kayak kapan malam itu ya, di WA Mas Adin, jam 11 malam. Nge-WA dia, Bang, wes, ada temuan lah pokoknya saya ini. Umur 14 tahun. Ayo Bang, kapan saya diberi sesi? Ayo ke sini gitu. Siap gitu. Dia neliti, mulai penelitian rasa kesayaannya. Tapi kalau nggak neliti rasa kesayaan, terus ngapain kita? Kan bayar 5,5 juta itu biar ditemani neliti. Setelah neliti itu jadi pengetahuanmu, bukan pengetahuanku. Jangan dari Bang Aswar, nggak dong neliti kesayaanmu kok. Kamu laporkan punya Bang Aswar. Enggak dong. Itu pengetahuanmu sendiri. Itu pengetahuanmu sendiri. Jadi Bang Aswar nggak punya pengikut. Nah, nggak mencetak pengikut, tapi mencetak peneliti. Bukan mencetak sebenarnya. Biar kamu mampu meneliti rasa kesayaanmu sendiri. Nek rasa kesayaanmu itu sudah kamu teliti, kamu bisa meneliti rasa kesayaan semua manusia. Bisa meneliti rasa kesayaan semua manusia. Gimana rasa kesayaan orang yang kena diabetes, nggak bisa makan gula? Coba. Itu kan harus teliti itu. Beda dengan orang yang rasa kesayaannya yang nggak punya duit. Walaupun sama-sama menderita. Tapi itu rasa kesayaannya beda. Jadi itu tujuan di mentori gitu. Ya. Tujuan di mentori. Oke, ini biar enggak salah gitu loh. Jadi selama kamu belum tuntas meneliti rasa kesayaanmu, ya enggak akan tercerahkan. Selamanya akan dimentori. Jadi mentoring itu ya nunggu dia mau dimentori gitu. Kalau enggak mau ya wes. Alhamdulillah, penting wes lunas. Tapi kadang-kadang itu emang orang apa ya? Ya butuh ya tapi tunggu gitu. Tetap saja kita tunggu, nggak pernah itu dikeluarkan haknya. Karena memang kita sudah niat memang tuh orang 5,5 juta itu akan dimentori untuk neliti rasa kesayaannya. Nah ini laporan-laporan dari mereka-mereka yang sudah neliti rasa kesayaannya sendiri. Jatuh bangun, nah itu. Tapi nggak apa-apa, jalan aja terus.
Jalan aja terus. Yang penting itu sudah mulai niat meneliti. Dan itu memang ya, dan itu memang harus diteliti. Enggak bisa enggak. Karena rasa kesayaan itu ada 3 kan. Tadi ngobrol juga sama Mas Hari. Rasa kesayaan itu ada yang mendorong kepada keburukan. Ada yang ini keburukan ini tubuh ini. Ada yang mendorong kepada ketidaklengkapan. Dimensi keempat itu kan dia rasa kesayaan yang tidak akan pernah lengkap. Ketidaklengkapan. Jadi selalu kurang. Selalu kurang. Selalu miskin, merasa kurang, selalu merasa kurang. Kufur nikmat. Ya, dia kufur nikmat. Kalau yang ini, keburukan ini, menyangkal nikmat itu. Menyangkal dan ada yang merasa tidak cukup nikmatnya itu. Jadi kalau yang tidak lengkap ini selalu berita nanti manusia akan mengalami kekurangan pangan di tahun 2045. Arojak udah bangkrut berarti. Ya kan itu kayak ceritanya apa? Ceritanya Ki Entus almarhum ya, almarhum ketika ikut penataran Lemhanas, ikut sekolah Lemhanas. Guru-gurunya itu guru-guru dosen-dosennya itu selalu memberitakan dunia yang krisis. Manusia akan begini, manusia akan begini. Lalu Ki Entusnya angkat tangan. Ini manusia itu punya Tuhan kok. Kenapa kamu kemudian tuh selalu mau mengatur-atur manusia dengan ilmumu yang tidak lengkap itu? Ngamuk Yentus. Bagi iman pora. Kok kalian ini bikin program dari mau bikin memprogram manusia dari pikiran yang tidak lengkap. Ya kan? Ya. Kentus tuh gitu. Sama aja misalnya orang, kalau aku bayar 5,5 juta, nanti habis uangku. Ya bangkrut itu. Padahal itu menurutku ya murah banget loh. Kamu diajak neliti, rasa kesayaanmu nggak ada sekolahnya. Nggak ada sekolahnya kok. Terus kapan tercerahkan? Ya nggak tahu. Tergantung kamu seberapa cepat meneliti rasa kesayaanmu. Aku hanya mendampingi gitu. Saya udah setahun nih jadi komunitas PCI belajar, neliti nggak? Mau 50 tahun kalau nggak neliti ya nggak dapat gitu. Ya, kientus tuh. Jadi itu ya, jadi itu. Neliti itu yang pekerjaan yang paling tinggi itu, neliti rasa kesayaan. Pekerjaan yang paling tinggi. Kan rasa kesayaan itu ada 3, ada yang survive, ada yang adaptif, ada yang kreatif. Ini teliti. Nah, kadang-kadang itu orang langsung mau meneliti rasa kesayaan yang kreatif. Loh, nggak bisa diteliti ya. Teliti dulu rasa kesayaan yang survive adaptif. Nanti kalau udah tuntas, jiwanya auto kreatif. Seperti sel tunggal ceritain gitu loh. Langsung cerdas, langsung punya meaning purpose. Nggak plonga-plongo lagi di alam semesta gitu. Kayak saya ceritain dulu, yang plonga apa ya? Yang adaptif itu saya ceritain kemarin saya itu dulu waktu ke Jogja, 3 bulan pertama itu jalan kaki tiap hari. Setiap toko itu saya lihat, ya Allah, semoga yang punya toko ini bisa ngangkat saya jadi pegawainya. Gitu di Jogja itu. Saya nggak cari kampus, saya adaptif. Saya jalan kaki itu senangnya sambil berdoa, ya Allah, ini semoga yang punya toko ini bisa ngangkat saya jadi karyawannya. Dulu doa saya begitu. Makanya sekarang kalau saya ke Jogja itu saya lewati, saya senyum sendiri. Gobloke. Tapi ya fase kesayaan saya waktu itu ya di fase adaptif. Pokoknya tiap lihat toko, saya berdoa.
Ya Allah, semoga yang punya toko ini nanti bisa ketemu saya, ngangkat saya jadi pegawainya, jadi pekerjanya. Senang lihat kota Jogja itu karena lapangan kerja banyak. Makanya saya jalan kaki sambil, tapi di dompetnya masih ada 6 juta itu duitnya. Habis survei minum es durian, bayar 50.000 waktu itu. Waduh, digorok di Malioboro. Es buah durian. Lihat wajahnya, uangnya banyak, 50.000 satu gelas, asam tenan. Padahal waktu itu 4.000 harusnya. Saya bayarnya 50.000. Emang asam. Di kampung saya nggak pernah lihat durian. Di kampung saya itu saya nggak pernah lihat melon. Ini campur-campur macam-macam kan. Segar dikasih es gitu. Ya nggak nyesel sih, uangnya masih banyak. Tapi tak ingat-ingat, wah itu benar-benar tidak ramah pendatang. Tidak ramah dengan pendatang. Sampai sekarang kan isu apa istilahnya itu ya? Itu kan viral kan akhir-akhir ini kan. Sampai ada satgas gitu, dibikinin satgas. Dibikinin satgas apa namanya itu ya? Ditutui gitu, di apa namanya? Ya penggorokan gitu ya. Seperti itu. Ya dulu saya jalan-jalan, pokoknya senang saya Jogja jalan kaki, saya enggak mau naik mobil. Terlalu cepat dia melalui, belum baca doa dia udah lewat. Saya keliling, kalau lihat, pokoknya lihat warung Padang itu, ya Allah, moga-moga cuci piring di sini. Paling enggak bisa makan enak gitu. Ya dulu suruh fase-fase adaptif lah ya. Fase-fase adaptif. Tapi itu di sakunya masih bawa duit banyak. Habis begitu nanti lihat, paling yang saya jengkel dulu ketoprak. Ini makanan apa kok kayak muntah kucing? Dulu bilang gitu. Ternyata enak gitu. Sekarang itu udah enak. Dulu itu sampai ngomong ini makanan apa kok kayak muntah kucing gitu. Campur-campur. Ya dulu ya begitu itu. Belumnya Wiji sama Jawa. Belum Nyawiji. Sekarang itu ketoprak itu enak es. Ini Nyawiji. Dulu enggak paham filosofisnya gitu. Kirain muntah kucing. Sorry ya. Memberi gambaran yang buruk. Tapi itu dulu memang begitu. Ada imajinasi seperti itu. Jadi teman-teman tuh apa? Yang pokoknya mahasiswa non linier. Tugasnya peneliti rasa kesayaannya sendiri. Setelah bisa meneliti rasa kesayaannya sendiri, nanti dia bisa meneliti rasa kesayaannya seluruh umat manusia. Tinggal nanti variasi penelitiannya itu ada yang masalah ekonomi, masalah macam-macam lah. Itu paling enggak teman-teman udah ngerti ya apa gunanya belajar kayak gini. Jadi sebenarnya kelas-kelas kayak gini nih ngompori biar kamu mau neliti rasa kesayaanmu. Jujur aja wes iki ya. Jujur-jujuran aja wes. Ini aku tak ngompori itu iki. Ngompori biar kamu mau neliti rasa kesayaan. Entah kamu nelitinya di PCI, terserah. Enggak, itu kita enggak monopoli bahwa satu-satunya di alam semesta yang punya penelitian. Enggak. Kamu bisa neliti di mana saja, melalui apa saja. Salah satunya di PCI gitu kan. Kayak gitu. Mendorong. Karena ini wilayah yang tidak banyak dibicarakan orang. Kebudayaan kita itu sudah tidak punya program untuk meneliti rasa kesayaan. Di agama juga ya wes enggak ada lagi program semacam itu. Mungkin juga di komunitas spiritual itu juga udah fokus ke surga aja. Enggak fokus lagi neliti rasa kesayaan. Ya kan?
nggak fokus lah. Itu malah jadi grup arisan. Grup arisan, wong objek materialnya itu kan, kalau dalam bahasa Surya Mataram itu objek material dari kawul jiwa itu kan rasa pada dirinya sendiri. Rasa awake dhewe kan gitu. Rasa awake dhewe. Itu objek material dari kesadaran itu. Dan untuk meneliti rasa kesayaanmu sendiri itu nggak perlu gelar sarjana psikologi belas, nggak perlu. Tapi kalau kamu sarjana psikologi ya mungkin lebih dekat pelajaranmu dengan yang diteliti. Malah itu yang saya lihat lebih jujur orang yang tidak punya sekolah meneliti rasa. Lebih mudah mereka meneliti rasa kesayaan daripada yang sudah sekolah, makan bangku sekolah gitu ya. Itu sudah sulit meneliti rasa kesayaannya. Pak, bahasanya panjang banget, muter. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Proses mempelajari, meneliti rasa kesayaan itu akhirnya kemudian tuh membebaskan jiwamu dari penjara dalam sisi-sisi kemanusiaanmu. Jadi jalan ceritanya ini, keilahianmu itu masih terpenjara dalam sisi-sisi kemanusiaanmu. Akhirnya nggak bisa aktual potensi keilahian. Kenapa? Masih terpenjara dalam sisi-sisi kemanusiaanmu. Masih belum kamu akui keilahian itu. Kamu selalu ingkari. Kamu tidak ketahui. Kamu bisa tolak. Kamu selalu ingin mengingkari keilahian itu dengan mengisbatkan rasa kesayaanmu pada sisi-sisi manusiawi. Makanya saya tidak setuju kalau S besar S kecil diversuskan. Bukan versus itu. Itu bukan versus, tapi itu adalah makom untuk mengalami kehidupan, makom untuk mengalami kehadirannya. S besar S kecil. S kecil itu rasa kesayaan yang disebutkan pada sisi manusiawi. Akhirnya menjadi manusia. Sekaligus mengalami pengalaman manusia. Muncul gerakan humanisme gitu-gitu. Padahal itu kalau dibebaskan rasa kesayaanmu itu dari sisi-sisi manusiawi, dia muncul potensi keilahian. Karena memang rasa kesayaan itu pancaran langsung dari kesayaannya. Jadi rasa kesayaan kita itu pancaran langsung dari kesayaannya. Itu harus diakui. Ilallah kan gitu maksudnya. Bahwa rasa kesayaan itu, jadi S besar itu rasa kesayaannya, mengalami kehadirannya. Mengalami kehadirannya tanpa reduksi, tanpa terfragmentasi. Jadi kadang-kadang itu ada yang protes. Nah, lulusan SD aja 500. Saya kan sarjana psikologi. Iya, kamu sarjana psikologi nggak neliti rasa kesayaanmu kok. Ya kan? Neliti penyakitnya orang lain. Neliti penyakitnya orang, rasa kesayanganmu nggak kamu teliti. Itu disindirin bagus, Dur.
Ya. Senang ngafir ke kafire dewe nggak digato ya nggak mungkin 500 nih gitu. Itu nanti menang yang nggak sekolah tapi neliti rasa kesayaannya sendiri. Oh ini bagus nih ya. Sesulit-sulitnya pekerjaan adalah pekerjaan meneliti rasa kesayaannya sendiri. Wah ini Kafrawi 2023 Kapolsek. Ini harus dibikin banner ini ya. Harus ya temuan ini. Ya kan ini temuan ini. Bahasa jiwa tulis langsung dibagikan ke seluruh warga Bondowoso nih wilayah jajaran Kapolsek gitu. Gitu. Nanti ditambahin jenderal yang belum bisa neliti rasa kesayaannya bahaya, bisa dagang narkoba, bisa bunuh orang gitu. Itu jangan pakai jenderal gini aja, wes. Nanti nggak usah nyindir jenderal gitu. Atau Kapolsek yang belum bisa neliti rasa kesayaannya pasti pintar cari-cari pasal. Gitu ya. Kapolsek yang belum meneliti rasa kesayaan berpotensi cari pasal menyenangkan. Ya, gayanya elit, meneliti rasa kesayaannya sulit gitu ya. Jadi sebenarnya meneliti rasa kesayaannya itu dulu yang harus dikerjakan oleh manusia tuh. Kenapa? Ya karena di situ kalau selesai meneliti rasa kesayaannya, itu kemudian rasa kesayaannya itu membawa meaning purpose yang ilahiyah kan. Ya langsung ilallah tercerahkan. Jadi pencerahan itu aslinya ya ilallah itu. Rasa kesayaan ini adalah pancaran dari kesayaannya. Kan ilallah bahasa ininya itu. Masa dipersulit. Tinggal gitu aja. Kan seperti itu. Ketika rasa kesayaan itu yang terbatas itu diteliti, itu kan nelitinya itu dengan cahaya kehadirannya sendiri kan. Makanya orang yang nggak punya mentor itu agak sulit, nggak punya cahaya untuk neliti rasa kesayaannya sendiri, nggak punya mursyid, lo pakai cahayanya siapa mau neliti rasa kesayaan? Mau pinjam PLN nggak bisa PLN, pakai cahaya PLN nggak bisa. Makanya Hawking nulis untuk neliti rasa kesayaanmu itu butuh kehadiran cahaya Tuhan, butuh rahmat Tuhan, itu. Nggak bisa kamu teliti sendiri. Membutuhkan kehadiran sepenuhnya itu. Sepenuhnya untuk meneliti rasa kesayaan itu membutuhkan kehadiran rahmat Tuhan. Untuk bisa meneliti rasa kesayaan. Nggak bisa. Kayak koncoku, iso dewe, yang penting praktek. Raisa. Iso dewe, yang penting praktek. Ya. Jadi ketika mengalami kehadirannya itu, nanti fokus dirimu, rasa diri itu bergeser. Saya kasih contoh ya, Saya dulu itu orang yang, bayangin baru datang ke Jogja itu sudah berpikir tiap toko, saya doakan bosnya itu biar bisa menemukan saya, menjadi karyawannya gitu doanya. Ya karena rasa kesayaan saya itu adaptif, saya harus adaptif. Saya harus adaptif pada lingkungan sosial baru. Masa saya ditanya teman saya, kamu ngapain di Jogja? Kuliah enggak? Kerja enggak? Masa jawabnya ngekos? Kamu ngapain di Jogja ngekos? Ya mendingan pulang di kebun. Saya kan nggak punya level sosial kan. Kuliah enggak? Kerja enggak? Akhirnya kan saya milih jalur, ya saya biar bekerja aja. Seperti itu. Ya kan? Nah, begitu terus. Setelah
setelah bekerja, makanya saya di Jogja itu kerja nggak pakai lamaran. Diketemukan oleh ABM Marketing PT Columbia itu. Itu manggil saya hanya karena wajahnya mirip. Iya, saya masih ingat. Mungkin kalau ada ikut Pak Sawal nih, namanya Pak Sawal. Itu saya, sini kau. Kamu ngapain kau angkat tangan depan tokoku gitu? Wajahmu mirip saya. Ditemukan akhirnya itu. Nggak pakai ini, saya langsung. Nggak pakai. Ya disuruh lamaran, tapi itu saya terima dulu baru bikin lamaran. Kamu pasti saya terima. Tolong bos, saya dipekerjakan gitu. Jadi apa aja saya mau lah. Tukang cuci piring aja mau. Udah gini aja, kamu besok bikin lamaran, masukin. Tapi itu udah saya terima. Saya penentunya di sini. Langsung saya. Setelah itu disuruh tinggal di showroom. Tidur di spring bed buat pajangan. Saya pakai buat tidur malam. Itu saya nggak pulang lagi ke kos. Nggak pulang lagi. Ini kalau ada Om San, ngakak Om San. Om San dulu ketemunya di Columbia. Termasuk yang training saya ngetuk pintu itu ya Om San. Gimana sih Om? Biar kalau ngetuk pintu itu dibukain gitu. Saya kok ngetuk pintu itu, enggak Mas, maaf ya Mas. Kok ditolak terus gitu, mau ngetuk pintu aja gitu ya. Karena dulu pekerjaannya itu ngumpulin nama-nama orang yang bisa diprospek untuk kredit. Ya saya kerjain gitu. Tapi kok peluang dibukain pintu itu sedikit. Sama Om San gini, kamu pertama itu kalau hadir ke wilayah itu ketemu dulu ke Pak RT, minta izin, Pak RT, mohon izin saya mau kanvas di wilayahnya gitu. Oh gitu, ya. Nanti kalau udah ngetuk warga, ini saya tadi dari Pak RT gitu. Jadi kan warganya pasti bukain pintu. Dari mana Mas? Saya dari Pak RT. Dibukain. Akhirnya saya itu sehari itu bisa dapat 20 prospek. Nama-nama yang menerima saya gitu. Yaitu Om San ilmunya itu. Kamu kalau masuk wilayah sini ini, kamu cari rumah Pak RT dulu. Minta izin. Pak RT senang, dihormati kan. Nanti ke warganya pasti bukan pintu. Dari mana Mas? Tadi dari Pak RT. Wah, Pak RT, suruhan Pak RT ini berarti. Tadi dari rumah Pak RT gitu jawabnya. Kan dari mana kan? Jawabannya tadi dari rumah Pak RT. Lah kan benar itu tadi dari rumah Pak RT. Akhirnya bukain pintu, bikinin teh, kasih kerupuk, sikat. Cerita-cerita gitu. Itu ilmunya Om San, kita hargai gitu, cara adaptif biar punya posisi sosial. Aduh itu memanfaatkan, pikir ini psikologinya orang sini tadi dari Pak RT, apalagi kalau Pak RT-nya orang Keraton Abdi Dalem, itu suguhannya nggak kerupuk, roti dibeliin. Dibeliin roti, dibikinin susu. Itu cara saya dulu begitu. Ya itu saya ingat, makanya sekarang itu kalau saya ke Jogja itu, ini udah saya cancel belum doa saya dulu ya. Ini udah saya cancel belum doa saya, ya Allah ini moga-moga pemilik toko mempekerjakan saya kan. Harus saya cancel itu. Gimana kalau doa itu masih bekerja kan? Bisa saya jadi pekerja lagi. Itu kan rasa kesayaan saya waktu itu abadi loh itu. Kalau nggak di cancel, bisa-bisa saya jadi bekerja lagi. Karena rasa kesayaan itu, ya, nanti dia wujud di kemanusiaan saya. Makanya saya telah 7 bulan di Columbia, kerjanya naik lagi, naik tingkat, nggak ketuk-ketuk pintu. Di mall, pakai AC ruang kerjanya, AC mall. Wah, waktu itu saya udah kerimbat Johnny Andrean tuh kepalanya. Sorry ya, kamu tak bawa di panas-panasan selama 7 bulan. Sekarang nikmatilah surga gitu ya. Ya itu dulu. Ya itu perjalanan rasa kesayaan. Makanya kalau saya ke Solo itu saya pernah jalan kaki dari
dari dari Sriwedari ke Geladak. Jalan kaki, kita pikir ini, kita pikir itu dekat gitu. Saya jalan kaki sambil berdoa, ya Allah, moga-moga pemilik toko ini nemuin saya jadiin karyawannya. Itu saya cancel lagi. Itu rasa kesayaan itu melekat loh. Itu melekat di alam semesta, rasa kesayaan itu di cancel. Makanya yang paling sering saya kunjungi jauh-jauh, hampir tiap toko soalnya. Orang jangankan toko, gerobak angkringan aja itu saya doain. Biar bosnya bisa ngerekrut saya jadi karyawan. Makanya saya ya gampang bekerja, udah doain. Kalau cowok rasa kesayangannya hanya ke cewek, kesel juga ya kesel gitu. Nah, jadi saya menjalani rasa kesayangan seperti itu lama. Akhirnya kan karena saya sudah punya pengalaman di Kolombia, itu lucu lagi ininya. Pas wawancara di yang kerja di mall itu, ditanyain pengalaman apa. Saya dulu sales di Kolombia, dikira itu nama negara. Aduh, kan gitu waktu itu kan sales itu kan di mall itu minimal D3. Minimal saya pakai jasa SMK 1 Raha itu kan saya bakar. Ini gara-gara jasa ini saya berdoa biar dipekerjakan gitu ya. Aduh. Saya gara-gara jasa ini saya rajin berdoa, ya Allah, moga-moga bosnya ini nerima saya untuk dipekerjakan. Saya punya lulusan SMEA gitu kan. Saya bakar ijazah itu, wes. Ini kamu jerumuskan hidupku ini. Jerumuskan hidup saya. Jadi bosnya itu nerima saya dulu itu ditanyain pengalaman kerja. Saya pernah jadi sales di Kolombia gitu. Dikira itu negara Kolombia. Setelah 2 bulan itu saya dipanggil. Loh, tapi memang jualan saya bagus. Ini Bang Aswar ini tolong dipelajari ilmunya karena pernah jadi sales di Kolombia. Aduh. Masuk ke Kolombia itu, PT Kolombia itu. Aduh, dikira Kolombia negara gitu. Aduh, itu kan. Tapi saya masuk itu langsung ini kok, langsung closing saya, langsung target. Nggak pakai training saya udah. Makanya 2 bulan berikutnya itu jadiin contoh ini kalau bisa dipelajari ilmunya karena pernah jadi sales di Kolombia gitu. Loh, Kolombia yang itu loh, Bos. Walah. Dikirain Kolombia negara gitu. Nah, akhirnya itu ngerti rasa kesayaan yang otentik itu ya sama Mbak. Ketika dijazah ini gitu loh. Hitungan ke 5.000, rasa kesayaan ini tersadari. Hitungan ke 10.000, rasa kesayaan ini yang tersaksikan. Situ saya mulai ini. Situlah mulai, oh ada rasa kesayaan lain selain yang 2 ini gitu. Seperti itu. Oke lah itu dulu ya, karena jam 8 ini ada sesi ya. Jadi ini kelewatan 5 menit. Ini gara-gara ceritain Kolombia ini sama doanya. Orang gara-gara punya ijazah doanya begitu biar toko ini yang punya ngangkat saya jadi karyawannya. Saya punya lulusan SMEA. Aduh, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo hari kebangkitan Kolombia, Rek. Terima kasih, Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang mau serius ya, mau kesayaan, bisa ikut mentoring TLOC. Insya Allah bulan Mei ini tanggal 26 sampai 28 Mei. Dan bagi teman-teman alumni, insya Allah bulan besok untuk wilayah Jawa Timur ya, ada mastering MTLOC di Lamongan, insya Allah tanggal 11 Juni. Terima kasih, kita bertemu Minggu insya Allah, karena besok udah Kamisan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.